satu emang harus sabar Pak. Sabar ya? Iya. Oke. Contoh kayak memancing aja Pak, harus sabar Pak. Ya pokoknya di kamera itu menguji kesabaran aja lah. Kalau di kamera tuh harus menguji kesabaran. Iya. Yang paling kuat itu kesabaran. Kesabaran bagi Aji. Nah. Bagi Aji gitu. Bagi Aji. Tapi gak tuh bagi lain. Selamat malam teman-teman. Terima kasih masih ketemu kembali dengan kami di program Lensa Edukasi di K2FM. Teman-teman sekalian, hari ini saya kedatangan bintang tamu di tempat kita, anak muda yang luar biasa, yang bisa menginspirasi teman-teman semua yang ada di wilayah, terutama untuk wilayah Kabupaten Tasik dan Kota Tasik dan wilayah yang lainnya. Apa kabar, Ji? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya? Salam sehat dulu kita. Ji, terima kasih ya udah mau memberikan edukasi kepada teman-teman kita di luar sana di K2FM. Aji kan sebagai talent di tempat kita ini, terutama banyak perkembangan yang pesat. Pertama kali Aji mengikuti program-programnya kita, pada saat Aji memegang suatu kamera, apa sih yang pernah Aji alami yang paling luar biasa? Menurut Aji paling luar biasa, ya satu kita bangga bisa masuk di jadi fotografer. Oke. Di sini, terus punya wawasan juga Pak, punya wawasan, nambah-nambah pengalaman juga, gitu. Nah, kalau misalnya Aji kan banyak pengalaman sekarang, banyak wawasan. Sebelumnya Aji itu sehari-harinya ngapain, Ji? Sehari-hari saya di bengkel Pak. Di bengkel? Ya, Oke. gitu, di bengkel, ikut kerja juga, Tapi suka kadang-kadang foto juga Pak. Oh, jadi di bengkel, terus Ya. kadang suka foto juga. Ya. Event-event pada saat foto tuh pada saat hari libur atau memang terkadang ada event teman-teman? Nah, kalau soal event-event, saya nggak pernah ikutan Pak. Oke. Saya nggak pernah ikutan, cuman iseng doang. Saya suka foto-foto doang Pak. Oh, suka-suka foto. Ya, suka Oke. foto-foto gitu. Itu pun kalau pakai kamera SLR jarang. Oh, kamera yang itu jarang, Jarang. tapi HP tetap digunakan. Nah, HP tetap digunakan. Dan sesuai dengan fokus dari HP-nya ya. Iya. Dan memang kekuatan HP-nya adanya seperti itu, itulah yang kita kelola dan untuk menjadi supaya teknik kita jadi lebih bagus. Iya, Pak, betul. Ji, kalau misalnya gini, bengkel yang Aji jalankan, itu punya orang tua atau Aji kerja sama orang lain? Itu punya orang tua, Pak. Oh, jadi ngebantu orang tua di bengkel, pada sela-sela ada kegiatan di luar, barulah menggunakan pemotretan. Nah, itu kalau libur. Kalau libur. Nah, Ji, baru nyempetin. pernah nggak sih mengalami sesuatu hal foto yang menurut Aji ini tidak layak untuk diterbitkan? Kalau soal foto sih jarang Pak ya. Jarang. Soalnya kan sebelum mengambil gambar itu kan kita ambil gambar terlebih dahulu dulu gitu. Jadi kalau misalkan kita di layar foto sama di mata kan beda Pak. Oke. Iya beda. Karena di layar foto itu bagus. Layaklah untuk diterbitkan, oke kita potret aja. Nah, kalau kita sebelum potret ngambil gambar foto dulu, kayaknya nggak layak diterbitkan, ya udah jangan dipotret aja Pak. Oh, gitu. Jadi kalau Aji lebih confident-nya itu ngambil di posisi satu konten, terutama umpamanya kontennya adalah modelnya atau konten yang bermacam-macam ragam. Kalau bagi saya Pak, bermacam-macam ragam Pak. Bermacam ragam? Ya. Kira-kira gini, Aji kan punya spesialis. Contoh kalau misalnya fotografer otomotif. Dia kan pasti kan senangnya dengan otomotif. Iya. Pasti yang akan dia ambil itu adalah kalau nggak model otomotifnya atau objek dari kendaraan atau mobil, baikin motor atau apa yang tentang otomotif. Kalau Aji lebih dominan kemana kira-kira? Kalau menurut Aji dominan otomotif oke Pak. Oke, sama terus ngambil objeknya oke. Itu juga otomotif Aji suka Pak. Jadi otomotif Aji juga suka. Jadi Aji nggak ngejurus nggak menonton ke tempat yang terlalu melebar, tetapi ada satu spesialis yang Aji ingin lah. Nah, setidak-tidaknya kan begitu. Satu spesialis Aji yang inginkan gimana ya? Otomotif termasuk Pak. Termasuk otomotif. Ya, termasuk otomotif Pak. Dominan berapa persen lah kira-kira? 30%? 40%. 40%. Apa yang kira-kira yang lebih dominan di Aji? Kan otomotif 40%. Ya. Masih ada sisa 60% lagi. Nah, kalau yang selebihnya itu, Aji lebih suka ke alam, Pak. Di alam. Itu Aji bagi-bagi ya?
Iya. Ke alam objeknya. Ke alam objeknya. Terus Betul. ke orang lagi. Orang. Oke. Nah, gitu. Seperti itulah. Seperti itu ya. Iya. Jadi dibagi ya. Karena kan Aji juga harus bisa melakukan pada saat Aji bekerja, kontennya banyak. Iya. Kalau spesialis hobi, pasti otomatis otomotif. Iya. Ya kan? Betul, Otomatis betul. ya. Nah, jadi alam, otomotif, dengan pekerjaan itu menyatu. Iya. Dan itu yang akhirnya Aji rampung. Ya. Nah, Aji pernah nggak sih kesulitan di dalam pemotretan itu, hal-hal yang paling Aji nggak suka itu apa kira-kira? Sebetulnya kalau paling nggak suka, enggak sih Pak. Cuman kalau paling sulit, ketika Aji motret, kalau misalkan motret yang lagi wawancara Pak ya. Yang lagi wawancara. Nah, itu kan penuh dengan gerakan Pak. Penuh dengan gerakan. Nah, paling susah itu ketika motret dengan gerakan seperti candid Pak. Nah, seperti candid, jadi gimana ya, posisi tangan blur itu tuh jangan Pak sebetulnya. Nah, bagi Aji itu susah Pak. Oh, untuk menaklukin di posisi itu pun dengan kamera yang seadanya juga agak sedikit susah ya. Kita lagi kecuali ngobrol nih langsung potret. Nah, itu cukup susah bagi Aji. Itu cukup susah. Dan saya yakin mungkin juga teman-teman kita yang ada di sana, Ji, saya yakin juga mereka juga akan kerepotan. Contoh kalau wartawan ya, atau seorang wartawan fotografer, dia mau ngambil aerial angle saja, itu kalau bisa satu aja dari 10 dia ambil, satu aja yang fokusnya bagus, itu paling yang bisa diambil. Sisanya pasti nggak bisa keambil. Iya, Karena betul. memang untuk menstabilkan orang pada saat bergerak wawancara itu memang tidak gampang. Kecuali dia hanya cuma disuruh foto 1, 2, 3, oke ya, Nah, tenang itu ya, baru. tahan. Nah, itu kita pasti akan sempurna. Walaupun ada bocor, pasti nggak begitu banyak. Iya, betul. Ji, seberapa besar sih cinta dengan kamera? Cukup besar Pak sebetulnya Pak. Itu kan sesuatu dengan seni Pak, seni juga Pak. Oke. Aji suka seni juga Pak. Jadi 80%-an ada Pak. 80% Aji suka dengan lensa, Iya. suka dengan kamera. Suka. Itu fashionnya Aji ya? Bereksperimen di kamera, mengambil, membidik, kemudian lensa itu jadi lebih baik, kemudian masuk ke editing yang Aji bisa gitu. Iya. Itu fashionnya Aji? Dulu emang sempat berpikiran menghayal seperti itu Pak. Oh. Pengen sih punya kamera. Punya kamera Gitu. banyak ya ininya, Foto wah bagus, bisa hasil foto, pengen dong pengen gitu. hasil bagus gitu loh. Aji dulu waktu pada saat sekolah SMA, pernah nggak sih sama teman-teman itu kumpul sudah mulai main kamera? Jarang Pak. Jarang ya? Iya. Dulu apa main musik? Dulu main musik juga. Nah, main musik juga dulu nggak pernah sambil potret ya? Karena memang dulu Enggak. HP juga di zamannya Aji juga masih belum, teknologinya juga belum besar ya. Iya. Kalau ada HP ataupun kamera, pasti yang ngikutin standarnya yang ada ya. Iya, Ji, betul. kalau kita bisa mengedukasi kepada teman-teman, bagaimana sih tingkat kesabaran kita untuk belajar menjadi seorang kameramen? Satu emang harus sabar Pak. Sabar ya? Iya. Oke. Contoh kayak memancing aja Pak, harus sabar Pak. Jadi, ya pokoknya di kamera itu menguji kesabaran aja lah. Kalau di kamera tuh harus menguji kesabaran. Iya. Yang paling kuat itu kesabaran. Kesabaran bagi Aji. Nah. Bagi Aji gitu. Bagi Aji. Tapi gak tuh bagi lain. Bagi Aji tetap adalah kesabaran. Iya. Ci, pernah nggak sih pada saat udah kontennya sudah ketemu, warna sudah ketemu, terus tiba-tiba pada saat dijepret berubah, itu pernah nggak kejadian? Kalau itu sih nggak pernah Pak. Nggak pernah? Nggak pernah. Kalau video Oke. pernah. Oh, kalau video pernah? Iya. Oh. Kalau video pernah. Nah, Aji lebih senang di pemotretan apa di video? Pemotretan Pak. Kenapa menurut Aji nggak mau terima tantangan di video? Video gimana ya? Aji lebih asik potret sih Pak. Oh, lebih Jadi asik potret foto ya? Pak. Oh, Lebih dibanding asik foto. video ya? Iya. Tapi kalau foto itu kan memang tekniknya lebih banyak. Bagaimana membuat orang jadi suka dengan hasil foto dan jepretan kita ini tadi? Itu ya kan maksudnya Ji ya? Betul Pak itu. Kenapa Aji lebih memilih foto? Foto itu kan sesuatu pengambilan momen Pak. Oke. Samalah seperti video kan. Oke. Video kan lebih ke gimana ya? Drama bisa disebut nggak Pak? Iya, drama itu bisa disebut ya. Iya, bisa Nah, disebut dengan drama. kalau foto sih momen kita mau kemana? Jadi foto itu momen. Iya. Video itu ada drama bisa. Bisa drama Iya. ya. Oke. Kalau nggak salah kayak gitu sih. Nah, Ci, dari 2 poin entry tadi, kalau misalnya ada tantangan Aji harus untuk video, berapa lama Aji bisa
bisa belajar tentang video? Kalau soal setting video itu aja udah ada sedikit dasar sih. Udah lihat-lihat dari YouTube juga gitu kan. Video sinematik, gimana sih? Sinematik. Nah, tinggal Aji ngambil angle-angle terus cara actingnya. Nah, itu yang Aji nggak bisa tuh. Cara actingnya harus gimana sih? Ji, kan Aji ini kan udah banyak, mungkin udah ribuan jepretan yang Aji lakukan. Karena di kita juga di Office, karya Aji juga 60-70% meningkat. Dari 0 sampai meningkat itu betul-betul ya cepat lah gridnya gitu loh. Tinggal memang kelemahan tadi yang Aji sampaikan, Aji juga termasuk mengedukasi ke kita bahwasannya kelemahan untuk mengambil wawancara itu, kejujuran kita itu di situ memang agak sedikit sulit gitu kok. Nah, Ji, momen mana yang lebih menarik pada saat Aji melakukan kegiatan pemotretan? Pernah nggak sih dapat momen yang menarik? Paling menurut Aji sih Pak, yang namanya itu kan candidnya Pak. Oke. Terus momen suasananya dapat. Oh, candidnya dapat, terus momen suasananya dapat. Iya. Contohnya kalau misalkan suasananya lagi berbicara, pas kita foto sangat dapat suasananya. Gitu kan, suasana candidnya dapat. Oh, momennya dapat, akhirnya hasilnya pun dilihat pun jadinya lebih bagus ya. Iya. Nah, itu bisa senyum-senyum sendiri kali ya. Tapi kadang-kadang suka berubah nggak sih? Pada saat ini bagus, tiba-tiba besok berubah. Itu sering kejadian nggak sih menurut Sering, Aji? Pak. Sering ya? Iya, sering. Karena kadang-kadang momen mood itu juga terjadi. Nah, itu tergantung mood juga sih Pak. Oh gitu. Nah, Ji, pernah nggak sih pada saat Aji kerja, mood lagi nggak bagus, Aji kerja? Pernah Pak. Pernah. Paling bukan karena mood urusan yang di belakang sih Pak. Paling juga gimana ya? Kayak sakit kepala Pak, sakit gigi, itu yang bikin nggak konsen Pak. Oh, pas lagi sakit kepala, sakit gigi, tapi kalau nggak dilanjutkan pekerjaan, tetapi moodnya itu bisa nggak dapet ya? Iya Pak. Nah, konsennya gitu ribet. Jadi nggak konsen kalau kita sakit kepala apa sakit gigi Pak. Susah buat konsen. Terus ngatasinnya bagaimana Ji? Kalau minum obat kan belum tentu langsung bisa cesplong gitu ya. Aji ngatasinnya gimana sih? Paling Aji pakai mode potret aja Pak. Mode potret aja? Udah itu aja ya, jadi nggak usah terlalu banyak ininya ya? Jadi nggak usah pakai mode manual Pak, mode potret aja langsung. Jadi teman-teman Lensa Edukasi di K2FM, Aji adalah salah satu tim kita yang selalu banyak suka duka yang beliau dapatkan di kita, yaitu contohnya tadi beliau mengatakan pada saat kita lagi podcast atau kita lagi bekerja, memang suasana untuk mengambil speednya itu tidak bisa apa yang diinginkan. Terus kedua, pada saat lagi nggak enak, nggak mood itu nggak jalan, pasti bisa membuat kita jadi serba salah. Kan begitu. Nah, kalau menurut Aji, di umur berapa sih adik-adik kita atau orang nanti di luar sebagai fotografer pemula, mulai dia bisa memotret? Kalau dari soal pemotret, fotografer ya, nggak tergantung soal umur sih. Anak kecil juga bisa Pak. Selama ada kemauan. Iya. Ci, pernah nggak sih dapat komersi yang lebih besar foto aja dibayar orang mahal? Belum pernah Pak. Belum pernah. Iya. Tapi hasil karya tetap ada yang dibayar. Ada Pak. Ji, pernah nggak sih merasakan pada saat titik paling terendah sebelum Aji memegang kamera dan sesudah Aji memegang kamera? Pernah nggak sih? Mood Aji yang paling hancur pada saat Aji lagi bekerja yang udah saat ini? Enggak sih Pak. Enggak. Tapi tetap aja Pak. Berarti kita nih tetap harus mengontrol kesabaran. Ya. Nah itu Pak. Dan tetap harus fokus untuk kita menjepret sesuatu objek yang ingin kita lakukan. Ji, dunia kamera menurut Aji apa? Pengambilan momen Pak. Pengambilan momen. Kamera itu bagi Aji adalah pengambilan momen. Pengambilan momen Pak. Untuk mengeksplor baik keadaan yang di dalam diri kita maupun keadaan yang ada di luar sana. Dan itu bisa mendapatkan income dan menjadi edukasi yang lebih baik. Iya Pak. Thank you Ji ya. Sukses terus selalu dan jangan bosan-bosan untuk belajar karena momen itu penting menurut Aji, karena di Lensa ini momen yang diutamakan. Iya. Benar ya? Benar Pak. Oke, teman-teman semuanya terima kasih
Saya udah banyak ngobrol dengan Aji, yaitu kameramen K2FM juga, kemudian di pesantren berbicara juga, dan kita akan datangkan bintang tamu yang lainnya atau teman-teman kita di luar sana untuk selalu tetap mengedukasi apa karya-karya anak bangsa yang saat ini sedang populer maupun tidak populer. Jadi jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan loncengnya di Lensa Edukasi program kita di K2FM. Jangan lupa berikan komen kita agar kita tetap terus mengudara. Tetap semangat dan teruslah berkarya.